Yakin lah untuk BTR, untuk GD mereka sudah betul-betul mempertimbangkan yang terbaik banget. Jadi buat teman-teman, kita dukung dengan maksimal. Ini dia game pertama kita, The OG Map of PUBG Mobile. Let's go, Erangel. Iya, sudah bakal langsung menuju ke map pertama kita pada hari ini. Ini dia Erangel dengan arah pesawat dari kurang lebih area Gergopol menuju ke bagian-bagian dari mungkin Lipovka sekitarnya lah ya. Ini kayaknya Kameski atas. Ya kayaknya Kameski deh. Kalau nggak, ya tuh tengah-tengah ya antara. Betul. Dia nggak mau Kaiser berantem. Gue ngomong Lipovka, lu ngomong Kameski, tengah-tengahnya. Jadi ditaruh di tengah-tengahnya aja. Dan sambil kita melihat untuk sirkuit yang pertama, gue pengen mengajak buat teman-teman semua, kita menundukkan kepala, berdoa untuk Bigetron, berdoa juga untuk Garcis Dogma, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Amin, amin, ya robbal alamin. Indonesia! Indonesia! Let's go! Kita bakal perhatikan kira-kira berapa banyak poin yang bakal dikumpulkan oleh dua tim Indonesia pada 6 match hari ini. Pada di game pertama. Oke, dan tampaknya Ryzen sedang bermain pada hari ini bersama dengan seorang Yu Hai Boy. Liquid berarti istirahat ya. Yes, kita dukung kali ini untuk tim BTR juga dari tim GD untuk maksimalkan hari ini. Kemarin, hari ini adalah hari ini, yang pasti dukungan kita harus semakin maksimal lagi. Betul sekali. Dan buat teman-teman, ada hadiah yang bisa kalian dapatkan, ada sebuah treasure box yang bisa kalian dapatkan. Caranya gampang banget, tinggal tonton PMGC bareng-bareng sama teman-teman kalian sampai menyentuh angka 500.000 viewers. Berarti nontonnya jangan satu HP rame-rame, tapi satu HP satu orang. Iya, kalau bisa masing-masing. Tapi nggak apa, yang penting nyala aja. Yang penting nyala aja. Nobarnya rame-rame nggak apa-apa. Kalau di streamer tuh dibilangnya parkir. Lu parkir aja. Parkun. Oh iya parkun. Kok jadi parkir? Parkir mah beneran parkir. Betul. Parkun ya. Pokoknya kalian bisa mendapatkan hadiah-hadiah menarik. Ada 900 token PMGC yang bisa kalian kumpulkan. Nah, pokoknya jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian nonton. Dan lagi ngajakin nonton, tiba-tiba kita ngelihat sebuah pertemuan antara The Xavier, ada Garcis Dogma juga, bahkan ada Stalwart juga yang bertemu untuk di area sekitar farm. Tapi tiba-tiba tembakan yang dilancarkan juga ada pemain dari GD. Bahkan kali ini masih berputar-putar satar menghindari tembakan dari arah Stalwart. Oh no! Namun tertangkap satu dinosaurus tertangkap dari Stalwart. Kali ini top mendapatkan poin pertama mereka. Emang Kang pukul ini ST ya. Di awal-awal pun mereka benar pede banget. Dan ya baik lagi, ini namanya strategi gitu. Ketika dari tim STE udah muncul di awal-awal, hampir selalu mereka pegang senjata. Ya, ini bener-bener satu hal yang gua takutin banget. Mereka bakal bermain barbar banget, termasuk tembakan balasan dari arah GD Kids. Kali ini bakal bertemu dengan pemain-pemain dari Stalwart. Namun ternyata dari GD tidak terlalu komit untuk memberikan sebuah tekanan yang ketat banget gitu, yang kayak ngepres banget gitu. Sabar, Stalwartnya mundur, mundur dia, ngalah. Oke. Nggak mau YOLO juga kayaknya. Nggak mau YOLO. Tapi, mau YOLO juga. Lihat tuh, STE tuh cuma pengen gangguin GD. Dia tahu GD pasti kan melintas tuh di area yang sama. Dia pengen coba potongin GD sebelum dari GD nyampe ke kota. Dan menurut gua, ini bukan satu hal yang kita harus mungkin, tapi satu hal yang kita harus pelajarin. Iya. Karena baik lagi, cukup efektif. Meskipun kesannya kayak iseng banget sih. GD apalagi sampai akhirnya mereka pernah diratain sama GD kan. Iya, tapi lagi sih ya, hal-hal kecil gitu tuh kesannya kayak iseng, kesannya kayak aduh nggak penting banget sih ngejar-ngejar orang di awal. Tapi selama dapetin poin, selama itu berhasil, itu bukan strategi yang jelek. Ya, setuju gua. Itu sebuah strategi yang menurut gua efektif banget gitu. Apalagi kalau misalkan lu kecuali satu di awal, pasti mood main lu agak sedikit berubah. Nah itu yang biasanya. Mood berubah itu yang biasanya ngebuat strategi, gameplay agak berantakan jadinya. Iya, ada pepatah katanya. Apa tuh? Kalau strateginya nggak jelas tapi berhasil, berarti strateginya nggak jelas. Nggak jelas, Iya. nggak jelek. Tapi kalau strateginya jelas tapi tidak berhasil, berarti strateginya nggak jelas. Eksekusinya gagal. Oh, eksekusinya gagal. Emang paling mudah tuh sebenarnya memberikan teori gitu. Teori itu gampang, pembuktiannya yang susah. Iya, kita ngomong teori ya, apalagi kalau gue lihat ya sedikit-sedikit omongan-omongan netizen kemarin ya. Wah, teorinya A sampai Z gitu kan. Kalau dibikin buku mungkin 3 skripsi jadi kali ya. Oke. Tapi ya baik lagi, praktek itu nggak segampang itu. Ya, karena setuju banget gue. Di Indonesia ya kita ngomongin ya. Berapa banyak orang yang pengen atau bercita-cita jadi pro player. Banyak banget. Tapi yang berhasil cuma ya kita ngomong 20 kali 4. Ya kita ngomong kali 5 lah, 100 orang. Ya. 100 orang. Yang ke saya cuma 5 tim. 5 kali 5, 25. 25. Itu Yang pun kalau ada cadangan ya. Yang ke Kalau nggak ada PMGC, cadangan cuma 4. Iya, ke PMGC cuma 2. PMGC total cuma berapa? Berarti 5, 10 dong berarti. Kan GD 5, BTR 6. Oh iya 6, 11. 11 betul. Iya. 11 pemain. Dari sekian banyak teori,
yang dianut masing-masing orang gitu ya. Cuma 11 yang masuk. Itu dia, itu susah banget gitu. Bahkan bisa dibilang beberapa caster ya, ini fun fact guys. Beberapa caster yang ada adalah orang-orang yang berjuang menjadi professional player dan gagal. Gak salah. Tidak salah, gue Jangan dulu pernah nyoba jadi pro player. Iya, tapi jangan caster pas. Coach banyak, Banyak gitu kan. manajer juga banyak. Banyak banget gitu kan. Jadi baik lagi sih, untuk jadi pemain yang bisa main di tahap PMGC, berarti kalau mereka blunder, ya itu berarti blundernya karena memang tim-tim lain jago juga. Let's see, tapi apakah DWG bakal blunder karena mereka melewati sebuah pertahanan dari tim DRS. Ada tembakan dari seorang AJ namun masih belum bisa mendapatkan knockdown. Karena pemain dari DWG masih cukup aman. Gue bener-bener takjub lah dengan apa yang dilakuin sama DWG. Mereka bermain bener-bener rapi banget loh. Ini gameplay mereka, gue gak bilang 100% lah, mungkin 70% berbeda dengan apa yang mereka lakukan di Liga kemarin. Tapi perhatikan deh, dari DWG, tempo main mereka memang cepat, tapi sekarang lebih cepat lagi. Ini baru menit 6, mereka udah rotasi dari area school apartment sampai ke pinggir-pinggiran Yesnaya. Tapi makin cepat gak sih Flo? Gue kemarin tuh nobar tuh memperhatikan gitu, banyak banget yang 5 menit rotasi gitu. Untuk awal ya, untuk early rotasinya doang gitu. Kayak lu turun, looting, menit kelima lu udah dalam perjalanan ke checkpoint berikutnya. Emang udah harus gitu sih menurut gue ya. Kecuali lu mau mainnya kayak MSC gitu. Emang mainnya pinggir banget, itu nggak apa-apa. Lu puter-puterin, dan sebenarnya pertimbangan juga di mana lu turun. Kalau kita ngomong school apartemen, kita ngomong Pochinki, kita ngomong Rozok, itu 3 kota dengan karakteristik yang beda. Dari area-area sekitarnya ada gunung nggak? Looting mereka berapa banyak? Rumahnya bentuk-bentuknya kayak gimana? Kalau Rozok udah pasti harus main cepet. Karena rumahnya kan dikit. Kalau school apartemen justru lama banget karena looting 2 tempat itu capek. Ya benar, gue sebenarnya bete banget kalau lebih ke personal gue sih. Gue sebenarnya kurang suka kalau gue looting di area-area apartemen gitu. Makanya kayak kalau misalkan kita main nih, kayak The Caster lagi main, mabar lah pokoknya gue, lu, Eldoge atau sama siapapun itu anggota The Caster yang lainnya juga. Gue selalu bilang jangan turun school cuy, jangan turun apartemen. Kita ambil yang barbar sekalian dah. Mau itu ambil HDP, kontainer, kayak segala macam. Pokoknya jangan ambil area yang lootingnya itu lama. Iya benar, tapi ya baik lagi itu kan semua tergantung gitu ya. Yang kalau kita lihat sekarang ini kebanyakan mungkin tim-tim yang main tengah itu main suka cepet, tapi ada bukti lain juga. Dari tim NGX mereka nggak buru-buru lihat pas. Mereka santai aja, biarin orang-orang yang buru-buru. Mungkin mereka melihat ya kemarin ya. Betul. Tim lain mainnya buru-buru, ya udah kasih aja daripada kita ikutin arus lah ya bilangnya ya. Kita main santai aja, biarin orang lain gerak. Dari GD pun terlihat permainan mereka lebih main di pojok-pojok circle sekarang ya. Mereka langsung ngitarin pinggir kanan dari map dan malah bertemu dengan tim DX kali ini. Ya, tapi cuma beberapa tembakan peringatan doang dari DX-nya. Mungkin hanya ada beberapa tembakan yang menzoning out supaya GD tidak masuk ke jalur rotasi mereka. Karena GD gue rasa mereka bakal bermain untuk di pinggiran tebing. Atau mereka bakal bermain agak sedikit menusuk ke arah center circle-nya. Karena kemarin kalau gue lihat ya, GD ini beda banget loh. GD kemarin di hari pertama gue ngeliat banyak pergerakan mereka dari game mereka main ke seperempat circle. Kalau gue perhatiin di hari pertama kemarin ya. Iya, tapi baik lagi sih pas, tergantung circle berapa. Kalau dari circle pertama tuh gue kemarin kayaknya ngelihat mereka tuh seperempat circle. Nggak ke tengah-tengah banget kan? Iya, nggak langsung ke tengah, tapi ambil seperempat. Tapi tampaknya dari DWG hari ini pun mainnya cukup galak dengan langsung dapetin 1 knockout ke arah tim DX. Dan lihat tadi Forest langsung masuk ke area perpohonan, masuk ke habitatnya hutan kali ini. Tiba-tiba bakal coba untuk melakukan secure point ke arah tim DX Lamborghini. Masih dapetin knockout, tapi smoke setup sudah dilontarkan oleh lawannya. Tapi Juni connect pelurunya masuk ke arah tim DWG, arah tim DX. Ya betul, tapi ada beberapa tembakan juga yang memberikan sebuah tekanan karena DWG. Ada satu pemain dari DWG yang low HP tadi tapi sudah selesai untuk melakukan healing. Malah di arah lain kali ini GD yang mulai terpantau oleh pemain dari Xavier. Ada tembakan dari Frankie namun masih belum bisa mendapatkan knockdown. Dan Booms punya satu kontrol area, tapi ini gua rasa cuma ngintip doang. Kalaupun komit gua rasa agak YOLO karena area belakangnya benar-benar terbuka banget dan circle-nya ke atas. Ini zonanya secret yang tadi gua bilang untuk di awal-awal. Tapi pas banget pas. Kenapa Booms langsung tarik mundur? Karena circle-nya pop up. Baru pop up, dia lihat oke, pop up-nya nggak ke bawah, tapi ke atas. Yuk kita secure lagi, mungkin pinggir-pinggiran Kamechki, dan mulai ngedeket ke arah mungkin pegunungan dari Stalbernya. Dan lihat, dari tim GD langsung follow up juga di member lainnya mengikuti jalur sudah dibuka oleh seorang Booms. Tapi nggak cuma mereka bergerak. Dari bagian selatan, banyak banget tim yang masuk, dan dari arah barat pun sudah banyak banget tim yang mulai masuk ke area circle. Malah menurut gue kalau misalkan GD bisa rotasi dengan cepat gitu, gue yakin mereka bakal mapping dulu. Mereka udah melakukan mapping, terus mereka udah melakukan pengecekan untuk checkpoint mereka berikutnya. Kalau mereka bisa lebih cepat, mereka bisa nyayur banyak banget tim loh bro. Di belakang mereka tuh tadi ada DX,
ada DWG juga, mereka bisa rotasi untuk memotong dua tim tersebut. Ya, tapi buat DWG ya, mereka ini bakal langsung strike tengah kali ini. Tapi lihat dari saya pun sudah ada battle di mana Nuzi langsung dipulangkan ke arah lobby. Tapi dari tim 45 pun gak dibiarkan bergerak dengan bebas. Dimana dari Infinity memberikan spray down dan lain sisi dari CS pun bakal bertemu. Kalau nggak salah CS Infinity dari sisi barat. Ya, ini yang datang dari bagian barat berarti karena semua sisi sudah mulai pecah. Masuk untuk circle yang kedua, 20 detik lagi untuk pergerakan Blue Zone yang kedua juga, di mana kali ini dari Infinity mereka sudah mulai memantau pergerakan dari For Rivals, namun belum ada tembakan yang dilakukan oleh Infinity. Baru ada beberapa tim yang mendapatkan pecahan poin pertama mereka, For Rivals, Cryptix, Tower dan juga DWG. Belum ada tim lain yang mendapatkan elimination untuk sampai di menit ke-10 kali ini. DWG bakal dilewatin sama The Xavier dan ini dua tim yang bakal komit lagi, gua rasa karena Rebis sudah mulai memutarkan kendaraannya lagi dan hanya sekedar informasi ternyata yang diinginkan oleh seorang Rebis, tapi Dark bergerak masuk bahkan knockdown tembakan dari Fabian benar-benar on point, bahkan Dark langsung dipulangkan menuju ke arah lobby. Sebuah komit tembakan yang begitu mendalam dari DWG. Yap, dan sekarang dari DX kehilangan dua member mereka terhadap DWG. Wah, ini bahaya banget bagi tim DX. Apalagi DX dan DWG sama-sama tim yang lagi bisa dibilang top 6 klasemen sementara waktu ya. Dan dari DX kali ini memulai perjalanan mereka dengan tantangan yang berat. Hanya bermain dengan dua player mereka. Tapi di lain sisi, dari tim TS juga MSC bakal bertemu di puncak dari Stalbernya nih, Pasta. Yes, sudah mulai terpantau ada dua tim yang sudah mulai berdekatan kali ini. Ini dua tim yang suka bertemu juga kalau kita sering melihat turnamen untuk DPMPL Southeast Asia atau tingkatan saya dari sebuah turnamen PUBG Mobile. Dua tim yang bertemu entah itu di center circle, entah itu di utara circle. Tapi kalau kita lihat dari hal atau sisi lain lagi, di mana Infinity menyebar dengan cukup jauh 1-2 seperti mereka lakukan, karena mereka sudah kehilangan Uzi di awal-awal. Ini rugi sih sebenarnya buat Infinity. Mereka tuh sebenarnya menurutku ya, mereka tim yang strong banget kalau misalkan mereka masih utuh berempat gitu. Ya, gue setuju banget sih. Tapi Infinity ya, memang mereka adalah tim kenapa harus utuh berempat? Karena mereka suka nyebar di late game. Kalau perhatiin ya, satu orang suka di luar circle, dua lagi tempelin pinggir circle, satu lagi masuk ke dalam area center circle-nya. Okay. Seperti GD mainnya, mungkin GD juga mengambil inspirasi dikit dari tim Infinity. Karena emang cara GD main itu sekilas gue lihat ya, itu mirip dengan Infinity yang juga mirip dengan beberapa tim dari China. Betul, ada adaptasi lah ya yang mereka lakukan untuk gameplay mereka sendiri. Tapi ada beberapa tim lagi yang sudah mulai terkena zoning out kali ini dari DRS. Mereka tidak dibiarkan untuk rotasi dengan nyaman karena tiba-tiba ada Nigma yang berpapasan dengan mereka. Tapi lebih agresif dari DRS yang men-zoning out pemain-pemain dari Nigma. Upaya yang benar-benar bagus lah, supaya mereka tidak mengontrol dan tidak memotong rotasi dari DRS nantinya. Dan split sudah mereka lakukan juga 3-1 dari DRS. Sementara dari Reject yang masih tertahan, mereka bertemu dengan tim Stalwart di mana Action kali ini yang harus melakukan healing juga karena terkena beberapa damage yang dilontarkan oleh pemain-pemain dari tim Reject dan Circle. Bouncing menuju ke sebelah kiri, ini rotasinya gede bisa dibilang enak banget sih. Ini enak banget, tapi tentu kalau dia masuk di antaranya 45 dan juga Infinity, itu tempatnya cukup open. Ya, bahaya betul. juga mungkin dari GD bakal stick di pinggir banget circle, tunggu pop up selanjutnya. Tapi dari seorang Pika tampaknya kendaraannya sedikit kegelincir dan terbalik, tapi ada bantuan juga dilurusin lagi dan Pika bakal langsung lanjut perjalanan dia. Tapi lihat MSC TS bakal sejalur rotasi kali ini dan juga bertemu dengan 45. Ini yang gue bilang nih, tempat yang gak boleh lu berhenti. Dan pas GD banget ada GD juga ternyata. Mungkin bakal komit dan harusnya GD bisa mendapatkan satu dan terbukti Nicil berhasil mendapatkan seorang eye shot, satu tumbang dari tim Secret kali ini. Namun ternyata Secret masih bisa memanfaatkan vehicle-nya untuk bersembunyi di balik sebuah vehicle yang mereka punya. Kali ini bakal masih ada beberapa tekanan yang diberikan oleh seorang Nicil untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Mobil sudah mulai meledak tapi belum ada confirm elimination yang berhasil diamankan oleh tim GD. Tapi lihat dari TS mereka nggak berdiam diri, dia bakal coba melakukan kali ini melakukan spray juga. Tapi dari GD kehilangan satu pemain mereka dari Kit, ngeflank ke bagian atas, dapetin hampir satu player dari GD. Tapi masih selamat dan bisa coba untuk menyelamatkan. Kali ini Daybot yang lagi knockout. Ini 3-way showdown ya, Secret, GD, 4Rivals. Untung tadi nggak join tuh satu tim lagi yang lewat di sekitar mereka, MS Konburi. Bahkan MS Konburi malah mereka bertemu dengan tim 628, di mana mereka sudah ada trade talk yang terjadi antara 628 dan juga MS Konburi. Satu tukar satu, belum ada confirm elimination di antara kedua tim tersebut. Tapi 4Rivals, satu pemain mereka berada dalam sebuah shake dan Reject darah lain juga sudah kehilangan satu anggota mereka. Dan Bigetron, ini jalur yang serupa yang dipilih oleh GD dan ini bakal ada 4-way showdown. Berarti DWG sudah ter-knockdown satu anggota mereka dan Ryzen bakal lewat tanpa tembakan dari seorang boom dari bagian belakang dan Ryzen terpick off. Point bakal masuk menuju ke arah GD dan counter
shootnya malah masuk ke arah tim Secret. 4 tim dalam satu area yang tidak terlalu luas. Yap, ini benar-benar tempel-tempelan semua memperebutkan pinggiran zona. Yuhai Boy terkena sedikit tapping di lawannya, tapi Bones Flame men-secure poinnya kali ini mendapatkan poin pertama dia, dan sayang sekali dari Gede juga BTR tampaknya satu arah rotasi. Dan sekarang kita bakal lihat ini fight di antara 4 tim yang benar-benar rusuh banget. Ini padahal baru circle ketiga, tapi komitnya mereka, PD-nya mereka luar biasa banget. Betul, ini udah betul-betul komit banget. Malah yang gua waspadain sekarang adalah pergerakan dari Forever, karena mereka yang bisa memotong rotasi dari 3 tim yang ada di sekitar sini. Bahkan kali ini Yuhai tumbang juga. Kit berhasil mendapatkan seorang Yuhai ada front shoot yang ingin mendapatkan sebuah confirm elimination, tapi masih belum Nikma bisa. Tapi Nikma rotasi di sekitar sini juga. 5 tim dan MS Konburi menjadi tim pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Rebis still elimination dilakukan oleh tim The Xavier. Ini kenapa rusuh banget sih di awal-awal ya? Ternyata Ini semua timurnya tim chaos banget. Ini timur chaos banget, dan ternyata mungkin dari beberapa tim mikirnya, wah timur sepi. Mikirnya rame kayak gitu ya, dan langsung senumpuk-numpuknya dah. BTR kehilangan 2 member mereka, GD kehilangan 1, tapi dari Nikma maju ke depan ketemu 628, langsung putar balik dan coba untuk menjaga pinggir-pinggiran serkat terlebih dahulu. Tapi Kit terkena kali ini tappingan dari seorang Luxi yang membuatnya tersungkur ke arah tanah, sedangkan dari Infinity yang dari tadi kita bilang ada potensi join the fight. Kali ini bakal bersabar dan coba untuk melakukan steal kill ke arah lawan-lawannya. Iya, tapi kalau kita perhatikan di arah elimination fitnya di mana satu pemain dari Bigetron kembali terknockdown. Tinggal satu player aktif, Zukir bakal mundur ke belakang lagi untuk menyelamatkan anggota yang sedang knockdown. Kali ini tinggal Tachibana yang tersisa. Bahkan Nikma juga sudah mulai banyak mereka bertemu dengan tim Cryptix. Semua sisi sudah mulai chaos dan cuma ada Rico yang enak banget. Mereka ada di bagian tengah dari circle yang keempat. Tapi dari Nova juga enak banget, Pas. Mereka ada di pinggiran circle dia yang barat cukup banget enak. ya. Ini dia selatan. Oh, selatan tadi. Barat? Oh iya, selatan. Kan udah mental zona ke Iya, barat. betul, Tapi betul. lihat 628, Infinity, dan juga ada tim lain yang menumpuk satu area kali ini. Kembali 3-way showdown di pinggir zona. Di mana dari tim 628 pengen coba teman secure point ke arah Hamodi. Malah bertemu dengan Gata nih yang kali ini langsung tersungkur di tengah-tengah jalanan. DX kali ini harus memulai perjalanan mereka dan hanya mendapatkan 1 poin di game pertama. Dan tentunya dari tim Nikma join kali ini tidak lama kemudian di posisi ke-14. 13 tim tersisa, 44 yang live. Ini pecahnya untuk semua tim sih gua rasa. Mereka semua yang nggak dapet zona tuh bakal fight totalitas banget. Karena dari tadi yang gue lihat, fight-nya itu terjadi ketika ada satu tim lagi rotasi. Nggak bener-bener yang pengen nge-retake compound lah, nge-retake area lah. Tapi bener-bener pemotongan rotasi doang. Ini kayak ibaratnya ada lawan, gue kenal kayak gue potongnya dia sekalian. Ya, ada yang denger, wah lagi fight, dan fight mumpung lagi mereka sibuk gitu kan. Dan ternyata yang berpikiran main seperti ini cukup banyak. Dan BTR tinggal menyisakan 2 member, tampaknya dari Tachibana masih bertahan juga berdua, bakal menahan pergerakan dari beberapa tim sekitar mereka. Mereka pun dapetin compound yang tampaknya beruntungnya masih kosong banget, dan masuk berdua kali ini. Betul banget, bahkan di bagian yang tadi ternyata Secret dan juga Rivals mereka bakal komit dalam melakukan fight. Ada granat, sayang banget itu gak dimasak terlalu lama, tapi kali ini bakal ada komit seperti dilakukan oleh seorang jumper. Berusaha untuk mendapatkan sebuah knockdown lagi, tapi damage dari sebuah vehicle yang masih belum bisa menumbangkan pemain dari Rivals. 3 pemain bakal masuk secara bersamaan, kali ini Fredo bakal menusuk dari bagian sebelah kanan dan ada lemparan utility juga dari arah Rivals. Pemburu belum terspot, tapi dari seorang Fredo juga, dia juga bisa mendapatkan sebuah angle di balik sebuah batu dan rata. Rivals dipulangkan menuju ke arah lobby, bahkan dari Secret mereka masih bisa menyelamatkan seorang Kid. Iya, Kid dengan nyawa yang begitu sekarat tapi bisa diselamatkan juga. Kali ini menyisakan 3 member bagi tim Secret, sedangkan 628 sudah mengantongi 5 eliminasi memasuki menit kita ke-17. Masuki menit ke-18 kayaknya tentu kita masih melihat ada 12 tim yang tersisa, cukup banyak, tapi dengan kondisi tim-timnya cukup banyak juga. Kid baru di revive, kena lagi oleh Blue Zone, tampaknya ini petanda nggak bisa di revive lagi dianya. Yes, dan GD kayaknya mendapatkan tekanan dari arah 628, bahkan di arah lain Zukti berhasil mendapatkan 1 pemain dari tim Rico tadi baru terknockdown, belum dipulangkan ke arah lobby, tapi ada lemparan granat dari 628 menuju ke arah GD. Malah di arah lain DBG juga sedang melakukan perang bertemu dengan DRS lagi dan lagi. 2 tim yang bertemu di rotasi awal, kali ini mereka bakal bertemu kembali dan Secret setelah memulangkan Rivals mereka ikut Rivals ke arah lobby. Iya, 11 tim tersisa, 35 masih live, tapi dari Zuxi men-secure point aman bagi tim Bigetron kali ini. Dari 11 tim yang bertahan, tampaknya cukup banyak yang sudah bonyok di kondisinya. Kita bakal lihat juga dari pergerakan tim-tim lainnya. Sedang coba untuk masuk ke area circle, di mana dari tim CS sudah ada player yang menunggu, tapi dari 3 member lainnya belum masuk sepenuhnya ke arah circle. Marshall kan, bandel, kenok, panik nggak? Panik lah 628. Tanpa dasar dari mereka membantu posisi dari GD yang agak sedikit terpush oleh pemain-pemain yang ada di belakang mereka, yaitu dari tim Cryptix. Kali ini akhirnya GD sedikit bisa berawas lega dan berhasil menyelamatkan seorang Daybot. 1 pemain dari tim Cryptix dipulangkan menuju ke arah lobby. Masih ada 3 pemain lagi dari Cryptix dan Lazy Boy low HP dan mendapatkan sebuah cekungan yang menurut gue ini bagus, tapi gak bisa terlalu lama karena mereka harus bergerak kembali untuk masuk ke dalam zona berikutnya. Oke, dari BTR sementara bisa nahan dulu, kalau nggak mau terburu-buru maju ke depan, dia bisa at least nahan, gatekeeping dulu, menunggu tim-tim lain yang membuka fight, tapi tanpa
dipakai dari Zuxi. Kembali knockdown pemain dari tim GD itu ada seorang Daybot yang kali ini knock untuk sekian kalinya. Ini knock ketiganya Daybot ya kalau nggak Kayaknya salah. ketiga atau dua gitu, Antara dan dua atau langsung tiga. di-secure. Betul, nggak ada kesempatan lagi untuk Daybot bangkit. Tinggal 2 pemain lagi dari GD yang bertahan tentunya antara tim-tim yang tersisa kali ini. Order ditumbangkan, Top mendapatkan sebuah angle tadi, mendapatkan order dan kayaknya bakal langsung dikonfirm jadi sebuah elimination. Poin bertambah kembali. Stalwart memulai hari seperti di hari pertama kemarin, bermain dengan begitu bagus, tapi tak kenapa gue ngelihat kayak habis match pertama match kedua Stalwart mulai ngedrop permainannya. Tapi lihat dari seorang Logan pengen 33Z tapi langsung juga kali ini ditumbangkan. 10 tim tersisa kali ini dengan 31 player masih live. Tapi dari STE gue suka banget pas mereka menyebar di pinggiran zona dan sebaran mereka cukup efektif. Dimana mereka langsung menumbangkan ataupun take down 2 tim sekaligus. Tapi nggak terlalu efisien ya, karena mereka Mulai juga ke pick tertahan oleh beberapa pemain juga. Bahkan Nova kali ini berhasil menculik satu pemain, ada Scry yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Bahkan para boy sudah mendapatkan satu elimination walaupun masih ada 2. Masih ada 2 player, tapi satu sedang terknockdown dan para boy menjadi last man standing untuk tim Nova. Bakal ditabrak sepertinya, dan Nichil terkena granat tadi dari tim GD. Kembali lagi kehilangan satu anggota mereka, ada DRS. Sudah mulai berkumpul, mereka mendapatkan sebuah broken shake yang ada di bagian pinggir dari circle yang kelima. Sudah mulai chaos di semua sisi circle yang ada. Bahkan blue zone yang kelima bakal memaksa semua tim untuk masuk. Untuk tim-tim yang belum masuk dalam zona, dan granat dari Pick. Wah, trading granat Bakal dilempar, meletup, namun masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown. Hanya splash damage yang diterima oleh seorang Paraboy. Di arah lain, Mafia Ninja mempunyai angle menuju ke arah pemain dari Cryptix. Satu, mereka tumbangkan through the smoke, berupaya untuk mendapatkan yang lainnya, namun masih belum bisa mendapatkan korban. Berikutnya malah Mafia Ninja akan menggerakkan vehicle-nya terlebih dahulu juga untuk dijadikan forting dalam circle berikutnya. Tapi lihat dari DRS mereka masih harus masuk ke dalam area zona. Smoke pun di-set up, tapi dari GD nggak boleh kasih dari tim DRS masuk ke arah zona. Tapi Booms, knockout kali ini membuat dari tim GD yang bertahan hanyalah sisa sandwich, satu cuy. player lagi dan tersandwich. Belakang ada lawan, depan ada lawan. Please GD tahan sedikit lebih lama lagi. Please, tahan please. 1 lawan 2, karena 2 pemain bakal nge-push kali ini mendobrak shake milik seorang Nichil. Bakal ada body system menuju close combat, dan Nima masih belum berani untuk memberikan commit fight yang menuju ke arah pemain dari GD, dan tabrakan yang begitu commit membuat GD rata. Satu tim Indonesia dipulangkan ke arah lobby, hanya menyisakan Bigetron dengan 2 player aktif mereka. Tapi Bigetron masih aktif dengan 2 player mereka. Tampaknya ada chance juga mereka nyayur kali ini karena mereka sudah masuk ke area pinggir-pinggir dari zonanya. Dari tim STE 628 ini bakal bertahan juga di pinggir zona, menyebar ke 3 angle berbeda. 8 eliminasi sudah dikantongi, dan tentunya mereka pengen memaksimalkan lagi poin yang mereka kantongi. Ini zona yang susah sebenarnya buat BTR. Mereka butuh bergerak masuk ke dalam zona. Dari arah utara ada 3 tim terpantau di bagian minimapnya untuk masuk ke dalam zona. Dan ingat, ini dari bagian utara, berarti mereka bakal bertemu sama Rico, 628 juga. Terus ada Reject yang bisa memotong rotasi mereka juga. Bahkan dari DRS bisa sewaktu-waktu memberikan tembakan yang memotong rotasi dari Bigetron. Kita makan juga tampaknya Rico. dari Rico belum saja bertemu dengan tim BTR Luxi, ter-take down tapi belum bisa dipulangkan karena lobby sementara waktu. Tapi dari CS ditumbangkan terlebih dahulu, minimal 4 poin placement sudah dikantongi oleh tim Bigetron. Betul sekali, tinggal 6 tim yang tersisa kali ini, di mana Pika bertahan untuk menahan duelo. Pemain dari Reject yang mempunyai sebuah batu, sama-sama memiliki batu, dan nice try. Untuk Red Aliens, mereka hanya puas di peringkat yang ke-6 dengan membawa 2 elimination point. Oke, kita bakal lihat juga dari tim Rico. Tampaknya nggak cuma Betan Sayorin, tapi dari 628 pun menjadi kali ini target yang mereka incar. Sementara kita bakal lihat beberapa tim lain pun sudah mulai gerak menuju ke arah circle. 628 dengan sangat cepat mengirim 33Z ke tengah zona, tapi langsung meledak juga ya, menunjukkan bahwa tengah-tengah zona rame, jangan ikutan ke tengah-tengah zona. Ini 628 udah mulai kelihatan stabil loh. Jauh, Udah mulai jauh. kelihatan stabil, berbeda banget dengan apa yang mereka lakukan di Liga kemarin. Sama seperti di WG yang bermain stabil untuk di League Finals kali ini. Bahkan pergerakan dari Sunan begitu percaya diri mereka. What, Sunan? Di tengah-tengah jalan yang begitu kosong, dia bakal langsung tabrak menuju ke bagian tengah, dan selamat. Hanyalah Witch, itu seorang Sunan. Tembakan dari semua tim masih belum mampu untuk membuat Sunan tumbang, dan akhirnya Top punya satu angle untuk men-knockdown dan menghentikan langkah dari Sunan. Tapi lihat dari seorang Top dengan langsung mengendalikan pinggiran dari zona, dia pengen cepat melakukan gatekeeping ke arah tim-tim lain. Tapi dari Yuyang, dia tahu bahwa gue nggak bakal bisa maju lagi, saatnya gue tarik kaki orang-orang lain. Siapa tahu naik 1 peringkat plus dapetin beberapa eliminasi. Spray down dari Yuyang menuju ke arah tim Rico. Kali ini belum menemukan targetnya, tapi cukup mempressure pergerakan dari R8T. Betul, Rico udah benar-benar kepres banget. Kali ini ada satu pemain dari 628 yang memotong dari bagian belakang. Tentunya Vidan dipulangkan menuju ke arah lobby. Yuyang mendapatkan satu elimination point lagi untuk tim 628. Kali ini bahkan dari Reject juga punya angle menuju ke arah Rico. Satu pemain mereka tumbang, bahkan langsung dipulangkan menuju ke arah lobby juga. Sarah mendapat poin untuk tim Reject, dan Yuyang mendapatkan last man dari tim Rico. 4 tim tersisa, 10 elimination sudah diamankan oleh 628. 11 bahkan ya, 11 pasta dengan 11. total 8 placement point minimal yang dikantongi. Ini dari tim 628, bener-bener nyayur banget sih. Bahkan sekarang mereka masih punya kendaraan, masih punya chance juga
dengan melakukan voting dan bisa aja Yuyang kalau timingnya perfect bisa selamat kali ini. Yep. Reject malah menurut gua ini area yang enak banget buat rejectnya sendiri. Sementara Yu yang memberanikan diri untuk bergerak masuk, tapi di bagian belakang masih ada DRS. Mafia Ninja memberikan backstep dan memulangkan 6-8 menuju ke arah lobby. 3 tim tersisa top low HP langsung melakukan proning, menutup angle shoot dan selamat untuk sementara ini. Tapi lihat dari 6-8 mereka dari tadi tinggal berdua, tapi mereka mengendalikan pinggir-pinggiran zona yang sangat baik meskipun sekarang mereka bakal di-pressure oleh tim DRS yang masih punya 3 member mereka. Tapi dari RC mengambil keuntungan terbesar dengan mengganggu fight antara STE dan juga dari tim DRS. Dari seorang Duelo bakal nge-flank ke kanan. Dia bakal coba mencari informasi di mana letaknya tim tim Stalwart kali ini. Ya, dia bakal nge-clearing area kanannya dulu supaya mereka bakal aman dalam melakukan pergerakan. Gelsen dengan begitu tertib menjaga angle bagian kiri mereka, walaupun tertutup smoke tapi benar-benar dijaga dengan sangat bagus. Lemparan granat berikutnya dari Nima kali ini meletup dan hanya membuat sebuah vehicle-nya bergeser tapi balik lagi. Tapi ini dari tim RC. Lagi, okay. Perlu berhati-hati jangan sampai dia malah jadi incarannya DRS dan juga dari tim STS sekaligus. Betul. Jangan sampai malah jadi fight di antara dua sisi. Ini adil semua loh, 5-5-5 dari jumlah elimination, terus 3-2-2 juga reject. Kayaknya yang bakal menumbalkan satu pemain mereka di bagian belakang karena mereka unggul dari segi jumlah. Split position sudah mereka lakukan juga. Dimana Divin ini, posisi yang paling penting banget, posisi yang benar-benar penting untuk reject untuk memberikan backstep ke arah DRS. Tapi lihat dari Divine sekarang harus bergerak juga menuju ke arah, mungkin masuk ke arah play zone-nya. Dan dia pun akhirnya tahu bahwa dia nggak bisa muter kiri langsung, dia nge-flank kanan jauh, makanin zona nggak apa-apa, yang penting selamat dulu. Malah dapat supply lumayan, reset armor dan juga helm, terus nggak tahu juga kira-kira di bagian dalam dari supply ini ada senjata apa. Tapi sebenarnya lumayan enak pasnya itu adalah dari tim STE, mereka punya low ground yang membuat mereka sebenarnya nggak bisa terlihat dari dua sisi. Oke. Yang kalau dia bisa menggunakan timing dengan sabar, bisa membuat tim RC dan juga tim DRS fight duluan. Baru dia join the fight. Ya betul, mereka yang bisa jadi wasit lah. Mereka harusnya bakal jadi wasit untuk menunggu pertarungan antara reject dan juga DRS-nya kelar. Tapi satu momen dari DRS ada di bagian depan, Giazel kah itu yang di depan? Oh ternyata mereka di belakang semuanya. Pika sudah mulai mendekat juga, ada lemparan molotov tidak connect ke arah Pikanya. Ini strong banget untuk setup dari Stalwart. Mereka udah dicek oleh berbagai sisi juga dari dua tim yang lainnya. Tapi dia masih bisa bertahan loh, dan Pika melihat ke sebelah kanan, ingin memberikan sebuah tembakan, lompat sedikit, malah dia enter knockdown. Giazel dan memberikan tembakan terlebih dahulu. Lompatan dari Pika malah membuat posisinya terspot oleh seorang Giazen. Sebuah pergerakan langsung dibangun untuk mendapatkan sebuah confirm elimination. Top bakal melemparkan smoke tambahan lagi, tapi Giazen, akankah dia mengetahui keberadaan dari seorang Top? Kali ini sudah mulai terspot di bagian belakang sana. Ada tembakan dari seorang Giazen, dan Giazen memulangkan 2 pemain dari tim Stalwart. 2 tim tersisa kali ini. Yes, 2 lawan 3, tapi lihat dari zona mengarah ke arah DRS, yang berarti tim RC harus menggunakan kendaraan mereka untuk menerobos pertahanan, juga membait tim DRS keluar dari pertahanan mereka. Duelo, Sarah, Divine, ini chance mereka untuk memaksimalkan game pertama kali ini. Dan tentu dari DRS dengan 2 player mereka punya dengan 2 yang berbeda, bisa juga untuk langsung men-take down tim RC andaikan mereka ada overpick atau overpush kali ini. Ini siapapun yang WWCD, mereka bakal menambal poin dengan sangat-sangat maksimal banget karena mereka kemarin finish di posisi reject ada di peringkat ke-12, DRS ada di peringkat ke-14 dengan 23 poin. Ini benar-benar bisa memboosting poin mereka banget. Sarah sudah berani bergerak, kali ini bakal menjadi ninja untuk menggerakkan mobilnya ke arah smoke setup yang sudah mereka pop out. Sementara Nima tidak memberikan pergerakan yang terlalu banyak juga. Sarah di bagian dalam dari smoke masih mencari keberadaan dari pemain DRS, dan Nima melihat satu pemain bakal ada tembakan dari seorang Nima. Kali ini front shoot yang masih belum bisa mendapatkan kepala dari seorang Sarah, tapi tembakan dari bagian belakang. Nima pun tumbang, counter shoot dari Sarah berhasil menembakkan 1-3 versus 1. Bukan jumlah yang bagus untuk Giazen, tapi anything can happen kalau kita berbicara tentang PUBG Mobile. Sudah mulai terspot juga, Duelo bakal menggerakkan mobilnya kembali. 2 orang bergerak dalam satu area yang sama. Front shoot dari seorang Giazen berhasil kah? Masih belum mampu, tapi ternyata dia bisa mendapatkan knockdown-nya. Namun jumlah dari reject begitu banyak. Iya, dari reject akhirnya menggunakan keunggulan jumlah mereka untuk men-take down tim lawannya, dan dari RC, dari DRS memaksimalkan untuk menambal poin yang ketinggalan kemarin dengan masing-masing minimal membawa kurang lebih 15 poin plus. Betul banget, ini mereka berhasil membawa poin dengan begitu banyak. Tadi ada kalau nggak salah 7 elimination ya.